Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik Bapak Ibu, perkenalkan saya Nadia Mailendra, NIM 2512116014. Eh, saya mahasiswa Magister Pendidikan Dasar Universitas Askia Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video untuk mata kuliah statistik dengan dosen pengampu Dr. Estuhono SPD MPD. Sebagai syarat ujian akhir semester, adapun dalam video ini, saya akan menampilkan materi mengenai uji prasyarat dan uji hipotesis statistik dengan menggunakan SPSS. Yang meliputi uji normalitas, uji homogenitas, uji one way ANOVA, dan uji t-test. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke tutorial menguji data statistik dengan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, di sini nantinya saya akan mengambil data dari 30 orang anak, di mana 10 orang anak kelas 5 di SDN 10 Tanjung Gadang dan 15 anak dari SDN 10 Tanjung Gadang kelas 5 dan 15 anak saya ambil dari SDN 11 Tanjung Gadang. Nah, ini datanya. Kita mulai Bapak Ibu. Pada variable view kita kolom pertama itu kita buat hasil, kita ketik hasil ya Bapak Ibu. Pada kolom kedua kita tulis kelas. Iya, kemudian kita lanjut ke kolom desimal. Di sini kita jadikan 0 ya Bapak Ibu ya. Iya, kita lanjut ke label. Kita buat hasil belajar. Yang pertama, kolom pertama itu hasil belajar. Oh iya, salah. Hasil belajar, kolom kedua kita buat kelas. Ya, kemudian kita lanjut value. Nah, di sini kita beri kode 2. Kok 1 ya. 1 untuk labelnya yang pertama tadi SDN 10 Tanjung Gadang, kemudian value yang kedua itu kita beri 2, kemudian labelnya SDN 11 Tanjung Gadang, kemudian oke. Lanjut. Measure, kita tekan scale, kita ambil scale. Iya, kembali kita ke data view Bapak Ibu. Nah, di sini hasil. Nah, kita ambil, coba sama-sama kita lihat di sini sudah ada data 15 orang nilai kelas 5 SDN 10 Tanjung Gadang. 15 orang. Kemudian ada 15 orang lagi SDN 11 Tanjung Gadang. Ya, kita pindahkan.
Iya. Kemudian 15 orang lagi. 15 orang lagi dari SDN 11 Tanjung Gadang. Ya, kita lanjut ke, ya, ini jumlah anak kita sudah 30 orang ya Bapak Ibu. Kita lanjut ke kolom selanjutnya, kelas. Nah, untuk SDN 10 Tanjung Gadang itu kita kasih angka 1. Oops. Untuk 16 sampai 30 kita beri kode 2. Nah, inilah data kita Bapak Ibu, sudah nampak. Baik Bapak Ibu, setelah kita menginput data, kita lanjut lagi, yaitu uji normalitas. Nah, sebagaimana kita ketahui, uji normalitas adalah prosedur statistik yang digunakan untuk menentukan apakah suatu himpunan data terdistribusi normal atau tidaknya. Dengan kata lain, uji ini menilai apakah data sampel berasal dari populasi yang memiliki distribusi normal. Distribusi normal adalah konsep penting dalam statistik karena banyak metode statistik mengasumsikan bahwa data tersebut normal. Nah, Bapak Ibu, kita kembali ke data kita yang sudah kita input tadi. Kita tekan analyze, kemudian explore. Nah, kemudian di dependent list kita klik hasil belajar. Kemudian di factor list kita klik kelas. Kemudian plot, checklist normality plot with test. Continue. Oke. Nah, kita lihat data kita Bapak Ibu. Apakah data kita normal atau tidaknya. Nah, untuk melihat nilai itu kita lihat nilai signifikannya. Nah, di sini nilainya SDN 10 itu 1,0, sedangkan SDN 11 Tanjung Gadang itu 0,949. Jadi, hasil uji normalitas ditentukan berdasarkan nilai signifikan. Jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka data dinyatakan distribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikan kurang dari atau sama dengan 0,05, maka data tidak terdistribusi normal. Nah, kita lihat data kita di sini besar dari 0,05, berarti uji normalitas kita adalah normal. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke uji yang kedua kita, yakni uji homogenitas. Nah, nantinya uji homogenitas ini bisa kita gabungkan dengan uji one way ANOVA kita. Nah, mari kita lihat. Nah, data, nah kita lihat dulu. Sama-sama kita ketahui uji homogenitas ini adalah prosedur statistik yang digunakan untuk menentukan apakah dua atau lebih kelompok data memiliki varian yang sama atau tidak. Dalam konteks analis statistik, terutama saat membandingkan beberapa kelompok, asumsi homogenitas varian seringkali menjadi syarat penting agar hasil analis seperti ANOVA atau uji T independen
valid dan dapat diandalkan. Nah, kembali kita ke data yang sudah kita input tadi, analyze, kemudian compare means, kita lanjut ke one way ANOVA. Iya, dependent listnya hasil belajar tadi ya Bapak Ibu ya. Kemudian faktor, yaitu kelas. Iya, kemudian kita option. Option, kemudian kita checklist homogeneity of variant test. Kita lanjut, continue. Iya, oke. Nah, kita lihat data kita Bapak Ibu. Di sini sama-sama kita lihat tes homogeneity kita, yaitu signifikan nilainya 0,758. Nah, kembali kita ke sini, interpretasi hasil uji homogenitas dilihat dari nilai signifikan. Jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka varian data dinyatakan homogen. Sebaliknya, jika nilai signifikan kurang dari atau sama dengan 0,05, maka data dinyatakan tidak homogen. Nah, dari data ini kita bisa melihat langsung one way ANOVA kita Bapak Ibu. Kita lihat, iya ini dia hasil belajarnya. Itu nilai signifikannya 0,630. Nah, kembali kita ke materi, di mana one way ANOVA adalah uji statistik parametrik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata atau mean dari 3 kelompok atau lebih. ANOVA digunakan ketika Anda ingin melihat apakah ada perbedaan signifikan antara rata-rata kelompok berdasarkan satu variabel independen kategorikal faktor dengan beberapa level atau kelompok. Nah, kita lihat nilainya. Di sini nilai signifikan kita ada 0,630. Nah, jadi hasil uji ANOVA dilihat pada nilai signifikan. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antar kelompok. Sebaliknya, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke materi kita yang keempat, yaitu uji T. Nah, kita kembali lagi ke data kita. Nah, apa itu uji T? Yaitu jenis uji statistik inferensial yang digunakan untuk menentukan apakah ada perbedaan signifikan antara rata-rata dua kelompok. Uji T sangat umum digunakan dalam berbagai bidang, termasuk kedokteran, psikologi, bisnis, dan teknik untuk membandingkan rata-rata sampel dan membuat kesimpulan tentang populasi yang lebih besar. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu. Kita kembali ke analyze, kemudian compartments, lanjut ke independent sample t-test. Nah, kembali tes variabelnya itu hasil belajar, kemudian grup variabelnya itu kelas. Iya, kemudian nah, di sini sudah ada grup 1, grup 2 ya. Lanjut continue. Nah, oke. Nah, di sini bisa kita lihat datanya Bapak Ibu yang di atas. Iya, mulai dari yang di atas itu kelas SDN 10 Tanjung Gadang dan 11 Tanjung Gadang ya Bapak Ibu. Kita lihat nilainya. Nilainya di sini 0,630. Nah, kita lihat berarti di sini interpretasi hasil uji t-test didasarkan pada nilai signifikan. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05,
maka terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan. Sebaiknya, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara dua kelompok. Nah, sama-sama kita lihat ya Bapak Ibu, di sini data kita lebih besar dari 0,05. Nah, Bapak Ibu, demikianlah tutorial dari saya. Saya Nadia Mailendra undur diri dari tutorial ini. Mohon maaf kalau ada kata yang tidak di tempatnya karena saya masih belajar. Mohon maaf. Sekali lagi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.